Awal film diperlihatkan sebuah laboratorium besar. Di tengahnya terdapat sebuah kurungan berbentuk bola yang di dalamnya terdapat Pokemon Mewtwo. Kemudian terlihat seseorang berlari keluar dari laboratorium dengan mengendarai mobil. Seketika Mewtwo pun terbangun dan terjadi kekacauan di dalam laboratorium. Dengan kekuatannya yang dahsyat, Mewtwo pun berhasil keluar dari kurungannya dan berhasil terbang keluar dari laboratorium. Ternyata Mewtwo ini mengincar orang yang kabur dari laboratorium tadi. Orang yang mengendarai sedan itu terlihat tergesa-gesa. Sesaat setelah mobil itu melewati sebuah jembatan, terlihat sesuatu menghantam mobil itu, membuatnya terbalik dan masuk ke dalam jurang. Berpindah dari adegan menegangkan tadi, kita diperlihatkan sebuah kedamaian di alam Pokemon, di mana Tim Goodman, dia adalah seorang petugas asuransi berusia 21 tahun yang melepaskan mimpinya menjadi pelatih Pokemon setelah kematian ibunya, pergi ke sebuah padang rumput bersama temannya, Jack, dan melihat Pokemon bernama Cubone. Tim yang sudah berniat tidak ingin mencari Pokemon lagi dibujuk oleh Jack dan akhirnya dia mau dan menangkap Pokemon itu dengan Pokeballnya. Awalnya Tim terlihat ragu-ragu, tetapi dengan dukungan temannya, Tim akhirnya memberanikan diri melemparkan Pokeballnya ke arah Cubone dan kena. Seketika Cubone masuk ke dalam Pokeball itu. Saat Tim mendekati Pokeballnya, Pokeball itu masih bereaksi. Tim bertanya mengenai hal itu kepada Jack, dan Jack menyuruhnya untuk lari. Karena Cubone itu tidak memilih Tim sebagai partnernya, Cubone berhasil keluar dari Pokeball dan mengejar Tim dengan amarahnya, hingga membuat Tim terjungkal akibat serangan dari Cubone itu. Seusai berusaha menangkap Cubone yang gagal tadi, Jack mengkhawatirkan nasib Tim yang akan ditinggal sendiri di kota kecil itu. Karena semua orang yang dikenal telah pergi merantau dari kota kecil itu, termasuk Jack juga akan pergi. Jack khawatir kalau Tim tidak memiliki partner Pokemon, dia akan kesepian. Lalu tiba-tiba ponsel Tim menerima pesan suara. Pesan suara itu berasal dari kepolisian Rhyme City. Mereka memberitahu ayah Tim telah meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Tim langsung menuju Rhyme City menggunakan kereta api. Di dalam kereta terlihat kegelisahan di raut wajah Tim. Dia memegang sebuah koran yang bertuliskan tentang seseorang detektif Rhyme City yang meninggal akibat kecelakaan. Di dalam kereta, Tim melihat sebuah video promosi kota Rhyme. Di dalam video diperkenalkan seorang pendiri kota Rhyme yang bernama Howard Clifford. Dia sendiri sekaligus pimpinan Clifford Industries. Clifford menderita penyakit degeneratif langka. Menjelajahi dunia untuk mencari obatnya, Clifford menemukan menjadi teman para Pokemon adalah terapi terbaik baginya. Hal itulah yang menginspirasi Howard Clifford membangun kota Rhyme, sebuah kota metropolitan di mana manusia dan Pokemon tinggal berdampingan. Tak ada pertarungan, tak ada pelatih, tak ada Pokeball di sana. Sesampainya di kota Rhyme, terlihat berbagai jenis Pokemon berlalu lalang bebas di jalanan berdampingan dengan manusia. Di kota itu, para Pokemon bekerja sama dengan manusia, melakukan berbagai pekerjaan yang biasa dikerjakan manusia. Tempat pertama yang Tim datangi saat sampai di kota Rhyme adalah kantor kepolisian kota, tempat ayahnya bekerja. Di sanalah Tim menemui Letnan Yoshida, atasan ayahnya. Yoshida mengutarakan rasa bela sungkawa atas kematian ayah Tim. Di sana, mereka ditemani Snubbull, Pokemon partner Yoshida. Yoshida sempat bertanya kenapa Tim tidak memiliki partner Pokemon, namun Tim terlihat tak mau membahas hal itu. Tim langsung meminta kunci apartemen milik ayahnya. Sebelum beranjak, Yoshida memberitahu Tim kalau setiap hari ayahnya selalu memikirkan Tim dan menyayangi Tim lebih dari apapun di dunia ini. Tim pun berjalan menyusuri jalanan menuju apartemen ayahnya. Saat Tim membuka loker milik ayahnya dan menutupnya kembali, Tim dikagetkan dengan kehadiran Psyduck di sampingnya. Ternyata Psyduck itu datang bersama seseorang yang telah menunggu lama, orang yang membuka loker milik ayah Tim. Wanita itu adalah Lucy Stevens, seorang wartawati kantor berita CNN. Dia sedang mencari fakta tentang berita hebat, yaitu kematian ayah Tim. Dia ingin mencari tahu lebih dalam tentang sosok Harry Goodman, ayah Tim. Dia mengetahui kalau ayah Tim sedang menangani kasus yang sangat besar. Tim yang tak begitu mengenal ayahnya menolak menjawab. Lucy sempat bertanya di mana partner Pokemon Tim dan Tim terlihat semakin kesal. Tim pun berlalu tak menjawab pertanyaan dari Lucy. Tim menyusuri isi apartemen ayahnya. Dia melihat sebuah surat kabar di meja kerja ayahnya dan sebuah cairan yang ada di dalam tabung kecil. Cairan itu berwarna ungu.
Karena penasaran, dia membuka tabung kecil itu dan yang keluar adalah asap tebal berwarna ungu. Dia sesak napas saat menghirupnya hingga jendela apartemen ia buka. Tanpa ia ketahui, asap itu juga terhirup oleh Pokemon Aipom yang ada di dekatnya. Usai menghirup gas itu, para Aipom terlihat bertingkah aneh. Lalu Tim memasuki kamar dan dia menemukan sebuah surat ucapan ulang tahun untuk dirinya dari ayahnya, dan di dalamnya terdapat tiket kereta menuju kota Rhyme. Lalu kemudian Tim memasuki kamar lain yang didesain sama seperti kamar Tim di waktu kecil. Saat pikirannya sedang mengenang masa lalunya, tiba-tiba ada suara aneh mengganggu. Dengan sedikit keberaniannya, ia mengecek dari mana suara itu berasal. Dan ternyata suara itu berasal dari seekor Pikachu yang memakai topi seperti seorang detektif. Secara ajaib, Tim mampu mengerti apa yang dikatakan oleh Pikachu kecil ini. Pikachu kecil itu pun juga kaget saat tahu kalau Tim bisa memahami perkataannya. Pikachu itu mengatakan kalau dia sangat kesepian dan membutuhkan bantuan Tim. Tim menyuruh Pikachu itu untuk pergi menjauh darinya. Tetapi tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok Aipom di bawah pengaruh gas ungu yang secara tidak sengaja dilepaskan oleh Tim. Melihat Tim diserang oleh para Aipom itu, Pikachu dengan anehnya tidak bisa melakukan apapun. Dia tampak kebingungan dan tentu ketakutan. Hingga mereka pun berhasil untuk melarikan diri dengan turun melalui corong dan berhenti di bak sampah. Setelah mereka di bawah, secara aneh, para Aipom itu kembali normal. Tim panik dan berteriak di kerumunan orang yang sedang berjalan malam. Mereka tidak menghiraukannya. Tim bertanya kepada orang di jalanan perihal Pikachu yang bisa bicara, tetapi orang-orang itu hanya mendengar dari mulut Pikachu itu, hingga Tim menyadari hanya Timlah yang mampu mengerti apa yang Pikachu itu ucapkan. Kemudian Pikachu itu menunjukkan sesuatu di balik topinya. Di sana tertulis, "Jikalau hilang, kembalikan kepada Harry Goodman." Tim mengira Pikachu itu adalah Pokemon partner ayahnya. Kemudian Pikachu itu meminta dibelikan kopi kepada Tim. Mereka pun pergi ke sebuah kafe. Di sana Pikachu menjelaskan dia menderita amnesia dan satu-satunya petunjuk identitasnya adalah nama dan alamat Harry di topinya. Membuatnya percaya bahwa dia adalah mitra Harry. Karena Pikachu selamat dari kecelakaan mobil, Pikachu menduga Harry juga selamat. Pikachu meminta bantuan Tim untuk menemukan Harry. Karena dengan bertemu Harry, Pikachu mungkin bisa mengingat masa lalunya. Dengan kemampuan Tim yang sanggup memahami perkataan Pikachu, Pikachu optimis mereka bisa memecahkan teka-teki ini. Tim pun mengajak Pikachu kembali pulang ke apartemen ayahnya. Di sana Pikachu menemukan fakta saat melihat kamar yang disiapkan untuk Kim. Dulunya Kim adalah penggemar Pokemon, namun kecewa karena ayahnya meninggalkan dirinya, lebih memilih mengurusi Pokemon dibanding dirinya. Itulah alasan Kim tak punya partner Pokemon sampai sekarang. Keesokan harinya, Tim kaget melihat ruangan kerja ayahnya sudah berantakan. Kertas ada di mana-mana. Tim marah karena ini semua kelakuan Pikachu. Pikachu hanya ingin menemukan petunjuk untuk mengungkap kecelakaan yang menimpa Harry. Sambil meminum kopi, Pikachu menemukan sebuah botol dengan logo R yang semalam dihisap oleh Tim dan membuat para Aipom bertingkah aneh. Tim pun penasaran dan ingin mencari tahu apa arti huruf R yang terdapat di tutup botol gas itu. Hingga Tim teringat Lucy, seorang wartawan yang ingin membuat berita tentang kematian ayahnya. Tim pun mengajak Pikachu menemui Lucy. Sesampainya di CNN, di sana sedang ada syuting iklan antara Roger Clifford, pimpinan kantor berita CNN, dan pimpinan Clifford Enterprises yang didampingi oleh ayahnya, Howard Clifford, yang mengaku sebagai ikon visioner kota Rhyme. Mereka akan mengadakan parade terbesar di kota Rhyme di akhir pekan ini, yang akan dihadiri seluruh penduduk dan Pokemon kota Rhyme. Lalu Tim melihat Lucy yang berusaha memberikan berita untuk Roger, namun ditolak mentah-mentah karena berita milik Lucy tidak memiliki sumber yang jelas. Tim pun lalu menghampiri Lucy dan mengutarakan maksudnya mencari petunjuk kematian ayahnya. Saat Tim memperlihatkan botol berlogo R, Lucy langsung menarik tangan Tim dan mengajak Tim ke ruang kerjanya, yang terlihat sangat sempit dan sesak. Di sana juga terdapat Psyduck milik Lucy. Lucy pun menunjukkan beberapa botol gas yang ia miliki. Tim yang melihatnya pun kaget. Lucy menjelaskan kalau dia mendapatkan botol-botol itu saat menyelidiki informasi tentang Harry di sebuah pelabuhan yang cukup berbahaya, apalagi jika di malam hari. Tim yang penasaran terlihat tidak takut. Tim dan Pikachu langsung menuju pelabuhan sesuai petunjuk Lucy. Mereka bertemu dengan seekor Pokemon, Mr. Mime. Mr. Mime terlihat takut saat melihat Pikachu. Tim mencurigai Pokemon itu memiliki petunjuk tentang Harry. Tim pun menginterogasi Mr. Mime dengan bantuan Pikachu. Lalu dengan menyesuaikan diri berbicara dengan bahasa pantomim,
tim berhasil mengorek informasi dari Mr. Mime. Mr. Mime mengarahkan mereka ke arena pertempuran Pokemon ilegal di kota Rhyme. Kemudian, saat mereka ada di sana, terlihat seorang perempuan memperhatikan Tim dan Pikachu. Sepertinya perempuan itu mengenali mereka. Kemudian pemilik arena, Sebastian, menghampiri Tim dan Pikachu, mengakui Pikachu telah melukai Charizard-nya dalam pertempuran sebelumnya dan menuntut pertandingan ulang. Sebastian berjanji akan memberi informasi setelah pertarungan ulang usai. Kemudian Tim menyanggupinya, lalu Tim melihat Sebastian memaksa Charizard menghirup gas ungu berlogo R itu, yang membuat Charizard menjadi sangat marah. Dan Pikachu tidak dapat memanggil kekuatan listriknya untuk melawan Charizard karena Pikachu amnesia. Dia lupa bagaimana caranya menggunakan kekuatannya itu hingga Pikachu terbanting, terlempar ke berbagai arah. Karena tak tega melihat Pikachu terluka, Tim nekat masuk ke dalam arena dan berusaha melawan Charizard. Tentu itu adegan yang berbahaya. Tim bisa terluka juga, tetapi Pikachu langsung membantu melawan Charizard. Mereka berdua bekerja sama. Saat berusaha menyelamatkan Pikachu, Tim membanting Sebastian dan menghancurkan beberapa botol gas di pakaiannya, membuat Pokemon di sekitar arena mengamuk. Tim sempat meminta petunjuk dari Sebastian. Sebastian mengatakan kalau Harry dulu sedang mencari petunjuk tentang botol berlogo R itu. Yang Sebastian tahu, gas berlogo R itu dia dapatkan dari sang dokter. Hanya itu yang dia tahu. Seusai menyelamatkan Pikachu, mereka mencoba kabur dari arena. Pikachu mempunyai ide dengan menendang Magikarp di dekatnya, berharap berevolusi menjadi Gyarados. Namun tak terjadi apa-apa. Sesudah efek gas Charizard hilang, benar saja Magikarp tadi benar-benar berevolusi menjadi Gyarados dan menyemburkan banyak sekali air yang membuat Tim dan Pikachu terlempar keluar. Di luar, Tim langsung disambri oleh kepolisian kota Rhyme dan langsung menahannya. Di dalam kantor polisi, Yoshida langsung menemui Tim. Tim mengatakan kepada Yoshida kalau menurutnya ayahnya masih hidup karena partner Pokemonnya masih hidup dan menyinggung soal gas berlogo R itu. Namun Yoshida mengatakan kalau kasus itu telah lama ditutup dan meyakinkan Tim kalau ayahnya tidak mungkin selamat. Tim bersikeras merasa kalau ayahnya masih hidup. Letnan Hideo Yoshida menunjukkan rekaman kamera keamanan dari kecelakaan Harry untuk mencoba menyadarkan Tim bahwa tidak mungkin ada yang selamat dari kecelakaan semacam itu. Kemudian di pinggir jalan, Tim dan Pikachu duduk bersama. Tim menyurahkan seluruh isi hatinya jika ia menyesal tak ikut dengan ayahnya ke kota Rhyme dulu. Dia pikir ayahnya tidak peduli dengannya. Namun setelah melihat isi apartemen ayahnya, Tim sadar kalau ayahnya sangat menyayanginya dan Pikachu berusaha untuk menguatkan hati Tim. Tim pun berterima kasih dan akan membantu Pikachu untuk mengembalikan kembali ingatannya. Kemudian Tim dihampiri seorang wanita yang melihat mereka di arena pertarungan Pokemon ilegal tadi. Mereka diajak menemui Howard Clifford, pendiri Rhyme City. Howard mengenal Tim dan Pikachu milik Harry. Howard mengaku dialah yang memerintahkan Harry menyelidiki soal gas berlogo R itu karena gas itu berbahaya. Howard terkejut saat mengetahui biang kerok pembuat gas itu adalah putranya sendiri, Roger. Menurut Howard, Roger sangat membenci Pokemon, tak seperti dirinya yang menyayangi Pokemon. Howard tak mampu menghentikan anaknya karena keadaan dirinya sendiri di atas kursi roda. Roger mengendalikan perusahaan, polisi, politikus, bahkan media massa. Howard menyuruh Tim menemukan ayahnya yang masih hidup. Howard menunjukkan kepada Tim sebuah rekreasi holografik dari tabrakan mobil Harry, mengungkapkan Harry selamat dan ditangkap oleh Mewtwo, yang juga menghapus ingatan Pikachu. Howard memperingatkan Tim bahwa putranya Roger adalah biang kerok mengenai gas berlogo R itu dan mengatakan kepadanya jika dia menemukan Mewtwo, dia dapat menemukan ayahnya. Tim dan Pikachu kemudian mengajak Lucy. Lucy ternyata telah menyelidiki hal itu dan mengarah ke sebuah fasilitas penelitian genetik Pokemon. Mereka pun memutuskan mencari tahu di sana. Perjalanan menuju tempat di mana fasilitas penelitian itu berada ditempuh dengan mobil kecil milik Lucy. Mereka menerobos paksa kawasan terlarang itu. Lucy memotong kawat-kawat pembatas dengan tang yang ia bawa. Di dalam fasilitas penelitian itu, mereka menemukan Greninja di dalam tabung-tabung kaca sebagai Pokemon eksperimen. Mereka juga menemukan Torterra yang dijadikan kelinci percobaan. Ternyata, CCTV merekam setiap gerak-gerik Tim dan Lucy hingga seseorang mengetahui keberadaan mereka. Orang itu melepaskan para Greninja dari jarak jauh. Sementara Pikachu menemukan sebuah sistem komputer yang masih berfungsi. Dan saat Tim mengotak-atik sistem itu, mereka disuguhi gambaran hologram yang menunjukkan kejadian sebelum tempat itu porak-poranda.
Di tempat itu, para peneliti mengekstrak DNA Mewtwo untuk menciptakan gas berwarna ungu yang bisa membuat para Pokemon mengamuk saat menghirupnya. Mereka menyebutnya serum R. Dari hologram itu, terkuak bahwa Harry lah yang menangkap Mewtwo untuk dijadikan penelitian. Seakan tak percaya, tim pun meninggalkan tempat itu. Saat ingin menemui Lucy, ternyata Lucy tidak ada di tempat, dan kapsul pengurung Greninja sudah terbuka semua. Benar saja, Lucy ditangkap para Greninja. Dengan susah payah mereka berusaha kabur. Saat mereka berlari di hutan dan hampir saja tertangkap, Psyduck mengeluarkan kekuatannya. Saat pusing, dia akan membuat efek seperti ledakan yang cukup dahsyat dan berhasil menyingkirkan para Greninja. Kemudian terjadi sesuatu, tanah dan pohon-pohon bergerak, mereka pun lari menyelamatkan diri. Kemudian tanah terbelah memisahkan Tim dan Lucy. Namun kemudian Tim berhasil melompat dan kembali bersama Lucy. Mereka pun menyadari tanah tempat mereka berpijak adalah sekumpulan Torterra raksasa sebesar gunung. Tim dan Lucy terbental jatuh ke sungai dan para Torterra raksasa kembali tenang. Saat keluar dari sungai, Pikachu terluka dan tak sadarkan diri. Lalu muncul seekor Bulbasaur. Tim meminta bantuan kepada Bulbasaur itu meskipun dia tahu itu sia-sia. Namun ternyata Bulbasaur tadi kembali membawa teman-temannya dan mengajak Tim dan Pikachu ke suatu tempat, sementara Lucy menunggu di mobilnya. Tim dan Pikachu diantar para Pokemon itu ke suatu tempat. Ternyata di sana Tim dan Pikachu ditemui oleh Mewtwo. Mewtwo terlihat melakukan sesuatu kepada Pikachu. Pikachu pun pulih dan sadar kembali. Mewtwo mengatakan sesuatu tentang ayah Tim. Tim yang penasaran bertanya kepada Mewtwo. Mewtwo kemudian memberikan kilas balik di pikiran Tim. Di sana dia melihat Pikachu merusak sistem laboratorium penelitian dan membebaskan Mewtwo. Tim melihat mobil ayahnya kecelakaan dan Mewtwo terlihat berbicara dengan Pikachu di sana. Tetapi sebelum dapat melihat semuanya, Mewtwo keburu ditangkap oleh Roger, orang yang sudah mengawasi gerak-gerik Tim dan Lucy dari tadi. Karena tak mampu melawan, Mewtwo akhirnya tertangkap kembali. Mendapatkan kembali ingatannya untuk membantu Mewtwo melarikan diri, Pikachu yakin dia telah mengkhianati Harry dan tak ingin menjadi beban bagi Tim. Pikachu pun pergi meninggalkan Tim dan Lucy. Tim dan Lucy pun kembali ke kota Rhyme. Di sana sudah ramai karena sebentar lagi akan diadakan parade yang dihadiri seluruh warga kota. Tim berusaha menyelinap menemui Roger. Sementara itu di lain tempat, Pikachu terlihat berjalan sendirian dan sampailah di tempat kecelakaan mobil Harry. Di tempat kecelakaan Harry, Pikachu menemukan bukti jejak bahwa yang menyerang Harry dan Pikachu bukan Mewtwo, tapi Greninja. Mewtwo malah ingin menolong Harry. Pikachu pun sadar bahwa telah dibohongi oleh Howard dan berbalik kembali menuju Tim. Sementara itu di kota Rhyme, Tim menemui Howard. Di situ dia melihat Howard terduduk di kursi dengan sesuatu di kepalanya. Lalu muncul Mewtwo di dalam sebuah bola dengan sesuatu di kepalanya juga. Kemudian Mewtwo disemprot gas berwarna ungu, dan beberapa saat kemudian Howard terlihat tak sadarkan diri. Ternyata Howard mentransfer pikirannya ke dalam tubuh Mewtwo, alias Howard mengendalikan tubuh Mewtwo. Di situ Howard mengaku kalau dialah yang membunuh ayah Tim. Howard hanya menyuruh ayah Tim menangkap Mewtwo. Itu saja. Namun karena ayah Tim tahu terlalu banyak dan berusaha melepaskan Mewtwo, Howard pun menyingkirkan ayah Tim. Howard mengatakan tujuan utamanya menguasai tubuh Mewtwo karena Mewtwo mempunyai kemampuan memindahkan manusia ke dalam tubuh Pokemon dengan syarat Pokemon itu terpengaruh oleh gas air terlebih dahulu. Dan Howard berencana memindahkan seluruh warga kota Rem ke dalam Pokemon mereka melalui acara parade besar-besaran. Setelah menyingkirkan Tim, Mewtwo yang dikuasai Howard kemudian menghampiri parade kota, melepaskan gas air dari balon-balon raksasa dan dengan kekuatannya menggabungkan semua manusia dengan para Pokemon mereka. Pikachu kemudian datang dan berusaha menghentikan aksi Howard dengan menghancurkan balon-balon raksasa itu satu persatu. Howard pun berusaha menghentikan aksi Pikachu. Di tempat lain, Tim berhasil menemukan Roger yang diikat di dalam lemari. Namun di belakang Tim terdapat sosok yang mirip sekali dengan Roger dan mampu berubah bentuk menjadi sosok wanita. Makhluk itu adalah Ditto, Pokemon yang mampu berubah bentuk. Sementara Tim berusaha melawan Ditto, di lain tempat Pikachu mencoba menghindari serangan Howard. Dengan susah payah, Tim akhirnya bisa mengalahkan Ditto. Di saat Pikachu terpojok, Tim berhasil melepaskan benda di kepala Howard dan Mewtwo kembali sadar dan menyelamatkan Pikachu. Kemudian Pikachu meminta bantuan Mewtwo memperbaiki kekacauan yang terjadi. Mewtwo pun mengiyakan dan mengembalikan semua manusia yang masuk di dalam tubuh Pokemon di kota Rhyme. Mewtwo mengembalikan penduduk kota ke normal lagi.
Howard kemudian ditangkap dan Roger memperkerjakan Lucy sebagai reporter penuh waktu. Kemudian Mewtwo menjelaskan bahwa Harry membantu Mewtwo melarikan diri, tetapi diserang oleh Green Ninja, dan Pikachu secara sukarela menyatukan dirinya dengan Harry untuk menyelamatkan hidup Harry. Namun ingatannya akan hilang sementara. Mewtwo kemudian memperbaiki keadaan, memisahkan Harry dan Pikachu. Tim akhirnya kembali bisa melihat sosok ayahnya dan memutuskan menetap di kota Rhyme menemani ayahnya. Dan berakhirlah alur film Pokemon Detektif Pikachu.